Saya Irwan dan saya sekarang ini bekerja di salah satu perusahaan teknologi dan job desk saya itu sebenarnya sebagai technical consultant. Mungkin sesi kali ini kita nggak cuma sekedar sharing ya. Kalau saya sih maunya kemarin kan sempat saya tanya juga ke Pak Gatot, katanya background-nya dari teman-teman di sini calon mahasiswa dan mahasiswa, betul nggak kira-kira? Ya, betul, Pak. Ya, oke. Jadi mungkin biar lebih enak kita ngobrolnya, kita sharingnya, kita buat semacam open discussion aja kali ya. Jadi sebelum saya share terkait experience saya di dunia programming seperti apa, di dunia teknologi seperti apa, mungkin saya pengen tahu dulu nih dari teman-teman di sini semuanya. Dari background-nya ini, mahasiswa jurusan apa aja, terus kemudian kalau yang sudah mahasiswa sekarang mahasiswa semester berapa, mungkin seperti itu. Boleh di ini nggak salah satu aja random atau beberapa teman-teman boleh speak, silahkan sih. Baik, Pak. Mohon izin menjawab, Pak Irwan sebelumnya. Ya, boleh Mas siapa Perkenalkan, Mas Pak. Andi? Ya, Nggih, oke. Mas Andi, Pak. Jadi kita di Padepokan Siameo yang di bawah naungan koordinator Pak Gatot, kita berjumlah 41, Pak. Jadi yang sudah aktif sebagai mahasiswa itu ada 9, Pak. Tiga itu dari B1 yang seperti dipaparkan Mas Diki tadi, yang 6 program beasiswa dari PT PKN dari Kalimantan Utara, Pak. Semuanya bersembilan masih semester 1, Pak. Oke. Sekarang lalu yang sisanya dari 41 itu masih proses namanya proses golden ticket, Pak. Baru mulai kuliah nanti Agustus 2023 seperti itu, Pak. Oke. Oke, thank you. Udah dibantu jawab Mas Andi ya. Oke, terus kemudian saya juga pengen tahu nih dari teman-teman semua yang di sini gitu loh. Kira-kira ketika dengar kata programmer gitu, sebenarnya kalian itu sudah pernah tahu ataukah memang pengen tahu ataukah memang dari sebelumnya itu pengen masuk ke dunia ini gitu, di dunia industri ini gitu loh. Itu sih boleh dijawab random, jangan cuma Mas Andi sih. Saya sebenarnya pengen dengar juga jawaban dari teman-teman semua gitu loh. Jadi kita open discussion aja gitu. Jadi biar enak gitu loh sharingnya, biar saling kenal juga gitu. Ayo boleh yang lain siapa selain dari Mas Andi? Nggak usah malu-malu sih, kan ini open discussion kan. Ada yang mungkin udah pernah tahu atau mungkin belum sepenuhnya tahu, atau memang ada yang punya keinginan memang terjun di dunia industri ini gitu. Izin menjawab Pak Irwan. Boleh. Siapa Mas Muhammad Eka Saputra? Iya. Mas Muhammad dari mana Mas? Saya dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Waduh sama, Iya. saya juga dari Jawa Timur Mas. Kebetulan sama, untuk Pak. pengalaman programming sendiri saya sudah ada beberapa pengalaman untuk dunia industri sendiri. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Eka Saputra, saya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Saya masih kelas 12 dari SMKS Muhammadiyah 6 Rogo Jambi. Oke. Untuk pengalaman programming sendiri, saya itu start di awal SMP kelas 3. Nah, habis itu setelah itu saya magang dan sempat di-hire juga di salah satu company software house yang ada di Banyuwangi untuk membuat salah satu sistem ini. Kan yang awal ya Pak, yang awal tuh yang magang itu cuma 5 anak, yang keterima itu cuma 2. Ya. Saya dan teman saya doang. Dan waktu itu stack-nya pakai Laravel sama PHP sih Pak, JavaScript sama basic cuma nge-get data sama bikin API. Oke. Oke, berarti sedikit berarti sebenarnya udah ada ya experience terkait programming sendiri sebenarnya ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain gimana selain Mas Muhammad, ada yang sudah punya experience juga nggak?
Entah itu ngutik-ngutik atau belajar dari dasar-dasarnya gitu. Ada yang udah tahu nggak? Selain Mas Muhammad tadi. Atau jangan-jangan cuma Mas Muhammad aja. Oke, sebenarnya gini sih teman-teman, saya langsung mulai aja ya. Sebenarnya kalau programmer sendiri betul yang dijelaskan dengan Mas Muhammad tadi, kurang lebih job desk-nya itu memang seperti itu. Kita itu mendesain code, kemudian kita menulis code, kemudian kita mengerjakan task yang relate dengan code based on task yang dikasihkan oleh perusahaan. Nah, zaman sekarang itu sebenarnya nggak cukup sekedar programming aja gitu loh, dunia industri sekarang. Jadi kita itu tuntutannya dari industri itu lebih dari itu. Mungkin istilah programmer itu istilah dulu ya. Dulu itu awal-awalnya kita nyebutnya programmer tahun-tahun 2015 ke bawah itu. Tapi semakin ke sini software programmer itu udah mulai apa ya kalau saya bilang mulai baru istilahnya itu job desk-nya mulai baru dan sekarang mulai dikenal istilah seperti software engineer, software developer, database engineer. Nah, kenapa di dunia industri sekarang nggak cuma sekedar dituntut menjadi seorang programmer, tapi lebih dari itu, karena tuntutan dari industri atau perusahaan itu yang semakin kompleks. Programmer kalau zaman dulu ya, zaman dulu tuh mungkin kita hanya mengerjakan terkait functionality aja. Contoh, kita misalkan disuruh buat untuk landing page website, contoh seperti login, kemudian gimana untuk nge-get data tadi yang dijelaskan seperti Mas Muhammad, kemudian ada seperti get API segala macam. Itu adalah daily task yang umumnya dikerjain sama seorang programmer. Tapi semakin ke sini, semakin teknologi berkembang, programmer itu nggak hanya dituntut sekedar bisa untuk menulis code aja gitu. Tetapi programmer juga dituntut untuk tahu atau mengerti seperti terkait networking juga. Networking di sini itu relate dengan cloud ya. Sekarang itu kan lagi hype banget tuh terkait cloud engineering seperti apa namanya DevOps segala macam. Nah itu seperti jenis pengembangan yang ada sekarang gitu. Itu tuntutan dari industri sekarang. Jadi kalau semisalkan saya boleh kasih paparan, software developer itu scope-nya itu menulis code, kemudian menulis functionality berdasarkan task yang dibuatkan oleh bos kita atau dari perusahaan, sedangkan software developer itu tasknya bukan hanya sekedar menulis code aja, tapi lebih mendesain, kemudian memastikan apa yang dibuat itu sesuai match atau sesuai dengan apa yang klien butuhkan, kemudian memastikan apa yang sudah dikerjakan itu dideliver sesuai dengan requirement dari klien. Kemudian ada lagi yang disebut dengan software engineer. Nah, software engineer scope-nya lebih luas lagi nih dari software developer. Jadi kalau software developer tadi dia mengembangkan dan kemudian membuat, menganalisa, software engineer ini selain membuat, kemudian menganalisa, mengembangkan project, dia juga memaintain juga gitu loh. Tidak hanya membuat aplikasi, tetapi kita maintain existing aplikasi. Nah itu tiga itu tadi yang umum banget ya, umum banget sekarang dan paling banyak sih. Itu tadi programmer, software programmer, yang kedua itu software developer, yang ketiga adalah software engineer. Itu mostly yang sekarang seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang yang dibutuhkan oleh pihak industri sekarang
untuk bisa menjadi seorang programmer, pasti tentunya yang dibutuhkan nomor satu adalah hard skill ya. Itu pokok banget, basic banget. Kalau teman-teman semuanya di sini pengen menjadi programmer, itu basic hard skill terutama fundamental terkait programming itu harus kuat banget. Kemudian yang kedua itu punya skill terkait problem solving. Itu penting banget karena secara daily task-nya itu setiap programmer itu dituntut untuk menyelesaikan berbagai macam tugas atau task-task yang dikasih dari perusahaan. Kemudian yang kedua itu soft skill. Nah, soft skill yang di sini itu adalah terkait komunikasi, itu yang pertama. Kalau kita mau jadi programmer di perusahaan atau di industri itu, komunikasinya harus bagus. Jangan sampai kalau kita komunikasinya kurang, itu bisa menyebabkan miskomunikasi atau mislead dari apa yang kita diskusikan dengan klien. Itu tadi, itu terkait komunikasi. Yang kedua, yang terpenting adalah bahasa Inggris. Nah, sekarang itu mostly yang saya temuin di dunia sekarang, dunia industri sekarang itu ya, di bidang teknologi, hampir semua dari perusahaan besar itu menuntut kita bisa fluent ya di bahasa Inggrisnya. Karena banyak perusahaan-perusahaan Indonesia itu sekarang udah mulai ekspansi juga. Dan banyak perusahaan dari luar negeri yang mengambil resource itu dari Indonesia. Jadi English itu salah satu pokok banget selain komunikasi tadi yang saya bilang. Harus lancar, harus bisa komunikasi dengan baik dengan klien, karena nggak menutup kemungkinan perusahaan kita itu dapat klien dari luar negeri. Jadi kita nggak mungkin pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita. Itu pokoknya sih kalau misalkan kalian semua pengen menjadi programmer atau software engineer ataupun software developer. Tadi intinya ada dua. Yang pertama yaitu hard skill-nya. Hard skill itu meliputi fundamental atau basic coding itu sendiri. Yang kedua, problem solving kalian harus bagus. Kemudian pokok yang kedua adalah harus punya soft skill, yaitu komunikasi. Dan yang kedua yaitu harus fluent di bahasa Inggris. Itu sih. Oke, untuk sementara saya akan coba postpone dulu ya, sampai di sini dulu. Kemudian kita coba untuk lempar ke teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Sebelum mungkin saya lanjutkan lagi. Atau mungkin masih bingung nih dari pemaparan saya tadi, ada istilah-istilah yang nggak mengerti, atau mungkin masih bingung, atau gimana gitu. Boleh ditanyakan gitu. Kak, maaf izin bertanya. Ini kan aku kan masih awam nih, belum bisa, nggak ngerti apapun tentang istilah-istilahnya gitu kan. Ada nggak penjelasan yang lebih mudah dimengerti, misalnya ini apa, itu apa gitu. Oh, oke, boleh. Soalnya benar-benar nggak tahu apapun, awam banget aku gitu. Oke. Maaf ya. Ya, terima kasih. Ya, it's okay. Mbaknya dari mana? Mbak siapa namanya? Nama saya Michelle dari Bandung. Iya, dari Bandung. Dari Bandung ya. Sebelumnya SMK ya? SMK-nya jurusan apa kalau boleh? Aku SMA biasa, Kak. Oh, SMA biasa. Udah lulusan SMA biasa. Terus rencananya gimana mau kuliah? Ngambil jurusan apa? Kurang tahu, kalau kuliah mungkin jurusannya perdesainan, tapi kalau soal programmer bisa untuk ide-ide cerita gitu. Soalnya saya bikin cerita yang tokoh utamanya itu programmer gitu. Oh, jadi gitu. Buat bikin novel, tokoh utamanya programmer. Jadi bisa buat ide-ide cerita. Boleh tanya-tanya nggak? Oke, boleh. Kira-kira yang bikin bingung Mbak Michelle apa ya? Kayak istilah-istilahnya, kayak gitu, pengertian dari istilah-istilah gitu.
Oh, oke. Oke, saya coba sharing ya, coba share screen Oke. ya dari apa yang tadi saya bahas, dan nanti bisa Oke. kita lihat bareng-bareng, dan nanti coba saya paparkan lebih detail lagi ya. Makasih ya. Oke, sebentar ya. Hmm, eh, Oh, udah bisa lihat screen saya ya, teman-teman semuanya? Oke. Sharing terkait industri. Tadi kita sempat bahas pertanyaan pertama yaitu programmer itu apa ya kan? Kemudian saya tadi sempat menyinggung juga terkait software developer. Kemudian software engineer. Oke. Ya, ini 3 pokok bahasan ini dulu deh. Oke. Programmer tuh apa sih programmer? Programmer itu kan sebenarnya orang yang pekerjaannya atau secara daily basis, daily task-nya dia itu mengerjakan aplikasi. Kalau Mbak Michelle sendiri tahu aplikasi nggak, Mbak? Ya, tahu. Aplikasi itu kan banyak ya, tipe-tipe aplikasi itu ada aplikasi web, ya kan? Tahu web kan, Mbak? Web tahu. Ya, mobile, desktop, ya kan? Nah, ini kan tipe-tipe dari aplikasi, ya kan? Nah, tugas dari seorang software programmer adalah membuat aplikasi, baik itu berbasis web, mobile, desktop, even adalah aplikasi hybrid. Hybrid itu apa ya? Ya, hybrid itu maksudnya dia itu mix antara mobile and desktop. Bisa juga dia hybrid antara desktop dan web sih. Umumnya ini mobile atau web. Oke. Jadi maksudnya adalah dia itu bisa running di mobile ataupun bisa dijalankan di web. Web itu biasanya kan runningnya kan pakai browser gitu kan. Nah, ini tugas pokoknya nih. Intinya ini. Nah, kemudian kalau untuk software developer kira-kira ngapain aja tuh kan gitu. Software developer itu sebenarnya selain dia mengerjakan 3 pokok ini tugas pokoknya ini, itu ada tambahan lagi gitu loh. Dia itu juga melakukan perancangan. Ini saya pindah ya, biar lebih dimengerti. Kemudian dia melakukan development. Development itu pengerjaan coding ya, proses mulai pembuatan aplikasinya. Ini disebutnya proses development. Oke. Dan dia juga melakukan Maaf namanya coding itu apa, Kak? Coding itu proses kalian menulis baris-baris kode. Oke. Oke. Pernah lihat salah satu simple syntax code nggak? Kayaknya belum pernah deh, Belum Kak. ya. Nanti sambil browsing aja, karena nanti biar ada gambaran code itu apa. Tapi saya bisa jelaskan sebenarnya code itu apa. Sebenarnya code itu sendiri adalah apa yang ditulis oleh seorang programmer, dan dari apa yang dia tulis itu menghasilkan sebuah produk. Produknya itu bisa berupa web,
bisa berupa mobile, dan bisa berupa desktop. Contoh, kalian di sini pasti punya Android semua kan? Dan di dalam Android itu pasti ada banyak aplikasi di situ kan? Aplikasi Grab, aplikasi GoRide, aplikasi Google, aplikasi semuanya. Nah, ya di situ. Nah, untuk menciptakan itu semua, untuk membuat itu semua, itu diperlukan menulis baris-baris code yang menghasilkan produk itu gitu loh. Jadi itu kalau ibaratnya kalau kita mau buat patung gitu loh, ya patung ya, bahan-bahan untuk buat patung itu apa, ya kan? Kita mesti kumpulkan pasirnya, semennya, alat-alat untuk mencetak patung itu. Ilustrasinya seperti itu. Jadi si aplikasi tadi sama kayak si patung tadi gitu loh. Dia dibuat dengan sesuatu. Nah, sesuatu itu terdiri dari code-code yang ditulis oleh seorang programmer. Begitu kira-kira Mbak Mel. Kira-kira gimana? Udah Ya, mulai ada udah gambaran, paham. Mbak? Udah Iya, paham. sebenarnya yes, seperti itu. Jadi sebenarnya sama konsepnya kalau secara ilustrasinya sama seperti seorang seniman membuat patung ataupun seorang tukang bangunan membuat rumah atau gedung, itu konsepnya sama. Aplikasi pun juga treatmentnya sama seperti itu. Itu adalah sebuah barang atau sebuah produk yang dihasilkan dengan menulis code gitu. Kalau misalkan si tukang patung, seorang seniman tadi membuat patung dengan cara mencampur pasir, semen, dan kemudian membentuknya, begitu pula dengan seorang programmer. Dia akan menulis ribuan code, bahkan jutaan code untuk membuat sebuah aplikasi gitu. Itu gambaran basicnya seperti itu. Kemudian ada lagi software, ini software developer. Nah ini juga buat pengetahuan juga teman-teman yang mungkin udah punya pengalaman seperti Mas Muhammad tadi. Sekarang itu job programmer itu pekerjaan programmer udah mulai meluas gitu loh, nggak cuma sekedar menulis code, tapi kita dituntut untuk bisa merancang. Perancangan ini tuh dari scratch ya, dari scratch itu dari kita ngerancang desainnya, kemudian sistemnya segala macem gitu kan. Dan dari yang kita rancang tadi, kita juga harus memastikan apa yang kita buat nanti bagus dan sesuai dengan requirement dari klien. Itu tugas dari seorang software developer. Jadi tuntutannya lebih lagi lah. Nah, kalau sedangkan software engineer itu di atasnya lagi tuh secara job desk. Itu di atasnya lagi, di atasnya software developer. Jadi pekerjaannya ini ditambah dengan dia melakukan maintenance juga. Sebenarnya ini lebih kompleks lagi nih pekerjaan seorang software engineer nih. Maintenance produk gitu. Kemudian melakukan dengan klien misalkan kayak gitu. Ini lebih kompleks lagi nih. Jadi tuntutannya dari seorang software engineer ini tidak hanya bisa membuat aplikasi aja, produk aja gitu. Dia harus bisa merancang, mendesain, kemudian maintenance juga, melakukan enhancement segala macam. Jadi tuntutannya lebih lagi dari seorang software developer. Nah ini sekarang itu seperti itu. Programmer itu udah mulai berkembang, nggak cuma sekedar nulis sekarang, tapi lebih dari itu semua. Nah oke, dari sini saya coba postpone dulu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nggak selain dari Mbak Melani tadi? Michelle Kak, Michelle. Ya boleh, siapa? Untuk saya boleh tanya Kak? Boleh, silakan. Untuk stack Kakak sendiri di sana apa ya Kak? Saya technical konsultan. Oh, technical konsultan. Ya betul. Technical konsultan itu jadi lebih lagi di atasnya ini gitu. Tapi kita nggak cuma sekedar buat gitu loh, tapi kita ada produk juga, kita juga discuss dengan customer kita segala macam untuk menghasilkan
produk yang bagus gitu sih. Kalau dulu sebelumnya job saya juga software engineer, software developer juga, programmer juga pernah. Full stack ya Kak ya? Dulu ya full stack. Full stack itu sebenarnya lebih ke job desk sih sebenarnya. Tapi kalau di dunia kerja biasanya itu dijadikan headline untuk mencari seorang programmer juga gitu sih, full stack developer umumnya gitu kan. Istilah penyebutan aja sih sebenarnya. Tapi basically I3 ini mencakup full stack itu tadi gitu. Full stack itu ada di dalamnya tiga komponen ini gitu. Itu tergantung masing-masing perusahaan. Ada perusahaan yang memang dia melakukan pemisahan dalam proses pengerjaan produknya. Misalkan untuk database itu dikerjakan dedicated oleh seorang database engineer. Ada yang misalkan khusus untuk front end, mereka mencari front end engineer. Kemudian untuk back end-nya, untuk mengurusi terkait logical, mereka mencari seorang back end engineer. Itu bisa dipecah lagi itu sebenarnya. Makanya tadi sempat saya postpone dulu nih, sampai di sini ada pertanyaan lagi nggak gitu. Gimana Mas Michelle? Ada lagi nggak dari teman yang lain? Dari aku sih cukup dulu, Kak. Oke. Mas Michelle gimana? Ya, dari aku cukup dulu, Kak. Aman. Oh ya, tadi siapa? Mas Putra Kak. Oh ya, Mbak Putra. Mungkin cukup dah Kak. Aku mungkin. Izin bertanya Pak. Ya boleh, silakan. Izin bertanya, kita kembali ke materi awal tadi terkait konsep yang dibutuhkan oleh industri ya. Yang pertama itu adalah hard skill ya, secara fundamental dan juga mampu membaca kode Pak. Itu pasti yang harus dimiliki oleh programmer. Yang kedua adalah skill ya, bisa mengatasi problem solving ya dan lain sebagainya. Yang ketiga soft skill ini pasti dibutuhkan. Nah, kalau dilihat dari data yang saya bacakan tadi Pak, menurut saya ini tidak beda jauh dengan skill yang harus dimiliki oleh programmer sendiri Pak, selain mengetahui network daripada komputer itu Pak. Dan skill-skill yang lebih spesifik ya, skill apa yang harus dibutuhkan oleh programmer itu sendiri ya. Karena teman-teman ini sudah masuk dalam bidang IT ya dalam semester awal, sehingga bisa dipersiapkan sejak dini ya apa saja skill yang harus dimiliki oleh programmer serta dibutuhkan oleh industri Pak. Itu saja Pak. Oke, iya. Tadi sempat saya singgung juga kan. Sebenarnya agak susah ya kalau misalkan saya bahas terlalu cepat sampai hal yang mendetail banget gitu kan. Teman-teman di sini kan termasuk lumayan beragam ya. Ada yang mungkin udah terjun sendiri di dunia industri, ada yang belum kan gitu kan. Jadi saya coba untuk paparkan pelan-pelan ini. Nanti ini akan analisnya bakal banyak ke bawah. Satu sedikit demi sedikit nanti kita akan mengarah ke hal yang mendetail tersebut gitu loh. Makanya kita coba generalkan dulu karena biar yang sudah masuk ke dunia industri biar mengulang lagi untuk merefresh. Tapi kalau untuk yang belum paham itu bisa mengcatch up dengan teman-teman yang lain gitu sih. Oke, tadi kita udah sempat bahas ya yang hard skill. Pertama kan terkait basic sama fundamental. Terus yang kedua yaitu terkait problem solving. Yang kedua itu terkait soft skill, itu komunikasi ya. Ya, nah untuk terkait gimana caranya biar kita ada persiapan buat masuk ke industri, itu sebenarnya kalau mau saya detailkan itu agak panjang ya, karena requirement dari industri itu lebih ke technical sama ke personnya sendiri sih, terutama terkait basic fundamental. Basic fundamental yang di sini yang saya bahas itu kalian nggak cuman memahamin ya
sekedar buat program dan menulisnya, tetapi kalian harus juga bisa menjamin apa yang kalian tulis itu clean, kemudian secara code itu clean, kemudian efisien, kemudian optimize. Itu salah satu yang dituntut dari pihak industri. Jadi contohnya gini, kalau misalkan kalian di kampus, ini untuk teman-teman ya, khususnya untuk menjawab pertanyaan masnya tadi. Kalau di kampus itu kan kita biasanya kan diajarkan terkait basicnya kan. Contohnya apa? Contohnya untuk query data. Kalian pasti udah paham dengan bahasa SQL query, betul kan? Yang basic-basic bagaimana untuk select data segala macam seperti itu kan. Kemudian dari sisi code-nya biasanya udah diajarin tuh terkait basic-basic data structure, kemudian apa namanya OOP, kemudian bagaimana caranya untuk mengkombinasikan itu untuk menjadi sebuah aplikasi. Tapi kalau di industri tidak hanya seperti itu kan gitu loh. Jadi apa yang kalian tulis itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Ini kalau misalkan saya bahas mendetail banget nih bakal panjang karena ini teknis banget nih gitu loh. Contoh sederhananya gini deh. Kalau semisalkan kalian dikasih studi case misalkan untuk membuat aplikasi CRUD lah, basicnya CRUD. Kalian di sini ada yang pernah buat CRUD nggak? Udah sampai di situ nggak, teman-teman di sini? Atau udah pernah nyoba? Oke. Kalau buat CRUD itu kan basicnya kan gampang ya kan. Kita cuma sekedar get data, kemudian kita display apa yang udah kita get data tadi kan, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan di perusahaan gitu loh, kalian tidak hanya dituntut cuman bisa nge-get data aja gitu loh. Kalian misalkan contoh sederhananya, apa yang kalian buat misalkan CRUD ya. CRUD itu dari proses read-nya itu misalkan 100 data itu bisa diproses dalam waktu misalkan 1 detik gitu. Bagaimana kalau semisalkan datanya itu 500.000, bagaimana kalau datanya itu sampai 1 juta, bahkan puluhan juta kan kayak gitu. Kira-kira itu bisa mengcover proses itu. Karena kan case-nya seperti itu adalah real case kan, real case yang dialami di masyarakat gitu loh. Contohnya aja, saya kasih gambaran contoh di Tokopedia, misalkan Tokopedia ya. Tokopedia itu kan mereka kan punya search engine atau sistem search yang sangat cepat sekali kan. Nah, itu kan bukan cuma sekedar CRUD atau proses read aja kan gitu. Di dalam proses read itu terdapat proses yang sangat-sangat kompleks gitu loh. Itu menggabungkan antara algoritma, kemudian basic fundamental programming, kemudian pemahaman kita terhadap tools, dan itu semua dikombine menjadi sebuah search engine yang sangat cepat gitu. Padahal kalau dipikir data yang dimiliki Tokopedia atau online store itu datanya bukan cuma 10, 11, puluhan, tapi miliaran gitu. Tapi gimana caranya itu dia bisa tampilkan dalam waktu yang sepersekian detik. Itu ada stepnya yang sangat-sangat panjang gitu loh. Nah, maksud saya adalah tuntutan perusahaan itu nggak sekedar menuntut kalian cuman bisa menulis code, tetapi paham gitu loh. Contoh gitu, kalau misalkan kalian mendefinisikan ya, misalkan kalian disuruh untuk membuat sebuah table misalkan ya, table customer misalkan. Kalau untuk membuat tabel customer itu kira-kira yang akan kalian masukkan itu field apa aja misalkan kayak gitu kan. Umumnya kan kita pasti buat ID, name segala macam kan kayak gitu. Nah, di situ kalian harus paham gitu loh. Kenapa kalian set misalkan ini menggunakan tipe data integer. Kenapa kalian buat ini menggunakan varchar? Kenapa kalian buat ini menggunakan misalkan double?
itu kalian harus punya reasoning gitu loh. Tidak kalian sekedar menulis, tetapi kalian harus paham gitu loh apa yang kalian tulis. Itu mostly yang saya temukan di programmer-programmer baru atau istilahnya internship ya, mereka baru lulus kuliah gitu terus join ke perusahaan sebagai internship. Kadang mereka bisa membuat, tetapi ketika mereka dikasih sesuatu yang lebih kompleks, di situ mereka nggak tahu mesti ngapain gitu loh. Ketika mereka bisa menulis code, ketika ditanya ini kalau semisalkan ada case seperti ini gimana gitu loh solusinya gitu. Kadang mereka di situ nggak bisa ngejawab. Nah itulah pentingnya basic atau fundamental gitu. Bukan sekedar kita hafal, tapi kita harus paham. Paham dan kita tahu kalau misalkan ada isu seperti ini, problem solving-nya seperti apa gitu. Nah, itu yang dibutuhkan gitu loh di perusahaan, di industri. Dan kita harus punya reasoning yang kuat. Itu penting banget reasoning itu. Karena ketika kalian nanti ditanya gitu kan sama entah itu lead atau bos kalian, ini kenapa kamu buat ini seperti ini gitu. Kalian nggak punya basic, misalnya kalian nggak punya basic atau fundamental yang kuat, kalian nggak akan bisa jawab itu kan. Dan itu pasti hasil pekerjaan kalian otomatis akan di-reject gitu. Itu sih salah satunya yang dibutuhkan di perusahaan. Paham, nggak cuma sekedar paham, nggak cuma sekedar hafal, tapi secara fundamental kalian harus sudah paham, udah bisa gitu. Kedua, problem solving kalian gitu. Jadi problem solving ini bisa kalian achieve dengan cara sering melakukan latihan sih. Gitu sih. Nah, terkait soft skill, kayaknya teman-teman di sini juga udah pada tahu ya, karena sekarang persaingan kan memang ketat ya, bukan cuma di dalam negeri, di luar negeri juga kan gitu kan. Komunikasi, terutama di bahasa Inggris itu juga harus oke gitu. Istilah-istilah dalam dunia software development kalian juga harus memahami. Jadi ketika kalian mengobrol dengan tim yang di luar negeri, kalian ngobrol dengan tim yang di Indo, dengan mereka yang mungkin bahasa user dengan bahasa teknikal aja udah beda gitu. Nah, itu penting banget gitu. Jadi nanti biasanya di industri pasti ditanya tuh kalian ketika interview kayak gitu. Tahu ini enggak, tahu itu enggak gitu loh. Kalau misalkan ada case seperti ini apa yang kamu lakukan segala macam gitu. Itu sih. Tuh, dan itu semua yang harus dimiliki oleh seorang programmer. Jadi nggak cuma sekedar nulis gitu. Oke, saya postpone dulu. Ada pertanyaan? Satu menit. Cukup Pak. Sambil tanya-tanya ringan ini Pak soal job desk-nya Pak Irwan. Ini kan technical konsultan. Ya. Berarti ranahnya lebih ke software analis Pak ya? Gitu. Kalau job desk dibilang mayoritasnya Pak. Mayoritas ya. Sebenarnya saya juga melakukan code juga, saya juga melakukan analis juga. Jadi dua-duanya. Gitu kebetulan karena kan tim saya kan ada di US kan sebagian. Jadi kalau misalkan contoh nih ada case gitu kan, kita kan ada produk kan. Ini gue kasih cerita daily kerjaan gue aja ya, biar kalian juga ada gambaran gitu kan. Misalkan contoh ya. Oke, ini kan kita kan ada produk ya. Produk ini itu dipakai oleh banyak user gitu kan. Jadi kalau misalkan ada bug gitu kan, itu biasanya kan itu ada tim lain sih, timnya itu tim IT support atau service atau tim help desk gitu kan. Mereka yang mengumpulkan setiap isu segala macam yang nantinya akan diteruskan ke tim kita, tim engineer gitu loh. Nanti dari isu itu kan gitu loh, nanti bakal dianalisa gitu loh. Analisa, dari hasil analisa itu tadi kita buat tuh kira-kira root cause-nya apa nih, penyebab membuat bug ini membuat ini bug apa gitu. Dan kemudian nanti kalau misalkan udah ketemu nih root cause-nya, baru kita melakukan
changes itu misalkan kita rubah code-nya atau kita lakukan optimisasi terhadap query segala macam ya, itu banyak sih nanti faktor di lapangannya sih biasanya. Gitu sih job desk-nya gitu. Ini salah satu produknya gitu. Tadi mana tadi? Begitu sih, siapa namanya? Mas Andi ya. Terus mengenai Yang bug, lain? berarti dengan yang sedang tren sekarang Pak ya, chat GPT Pak, OpenAI itu sebenarnya untuk sekelas perusahaan besar terbantu apa enggak Pak? Apa tetap memakai data analis, apa dengan adanya chat GPT itu nanti perseorangan ini yang job desk-nya memang data analis akan tergeser oleh OpenAI itu Pak, seperti itu Pak Irwan? Ya sebenarnya enggak juga sih ya, karena kan ChatGPT ya sebenarnya betul ya, kan lagi hype banget kan terkait ChatGPT. Sebenarnya ChatGPT sendiri kan tetap bot kan, itu kan buatan manusia, dan di dalam bot itu kan pasti di dalamnya itu kan membutuhkan data kan gitu. Itu kan lagi masih proses pengembangan kan. Dan untuk mendapatkan data yang bisa dibilang sesuai dengan 100% masalah yang dimiliki manusia, sebenarnya enggak juga gitu loh. Sekalipun ChatGPT nanti bisa saja something ya, tapi untuk melakukan action itu kan tetap membutuhkan manusia gitu. Tetap membutuhkan kita gitu. Just just tool lah gitu loh. Just tool untuk membantu gitu aja sih. Gitu. Ada lain? Yang lain? Ya yang mungkin udah ngerti ya, yang udah paham terkait dunia programmer boleh tanya-tanya. Yang belum ngerti juga boleh tanya. Misalkan dari yang kita bahas tadi pasti bertanya-tanya tuh. Apa itu SQL query, database, front end, back end, itu pasti bingung gitu. Jadi bisa sambil browsing-browsing lah nanti teman-teman di sini kan. Biasanya kalau udah mulai mahasiswa itu udah mulai mandiri kan gitu loh. Harus misalkan ketemu something yang bikin bingung ya tinggal googling aja kan gitu. Mesti cari tahu sendiri. Baik Mas, saya mau tanya sesuatu boleh? Ya boleh. Baik, saya mengenai programmer dan IT dan lain-lain itu dari semasa boomingnya itu perang hacker. Di situ kan ada permainan, ya, kalau dikatakan permainan bukan permainan, seperti coding-coding beberapa sandi atau mungkin apalah itu yang dapat melakukan hacking kalau nggak salah ya. Mungkin ada kesinambungan antara programmer sendiri itu dengan seperti kelompok hacking atau yang lainnya gitu Mas. Programmer dengan kelompok hacking, karena gini, dia pasti ada ya. Karena hacker itu mereka sebenarnya juga programmer, mereka punya skill programmer lebih tepatnya kayak gitu. Itu pasti. Karena basically everyone ya yang terjun ke dunia teknologi yang berkaitan dengan teknologi, entah itu hacker, jaringan, kemudian data, segala macam ya, itu pasti merekanya memiliki basic programming gitu loh. Pasti gitu loh. Karena sebenarnya programming itu kan sebenarnya basic kan, basicnya untuk menjadi seorang engineer gitu. Siapapun yang berkecimpung di bidang IT teknologi itu disebutnya engineer sebenarnya. Itu hacker itu sebenarnya ya engineer juga bisa dibilang gitu. Dan mereka pasti memiliki kemampuan untuk programming juga. Karena nggak mungkin seseorang yang tidak memiliki skill programming dia bisa melakukan hacking gitu. Karena dia mesti paham apa yang sedang dia lakukan, apa yang dia tulis dan apa yang dia kerjakan. Tadi kan kita sempat bahas kan, basic fundamental. Berarti untuk kategori hacker atau programming ini harus menguasai beberapa bahasa coding ya Mas? Sebenarnya gini ya, kalau bisa banyak bagus. Tapi
basicnya aja gitu, basicnya, fundamentalnya lah. Gitu. Fundamental gini misalkan ya, contoh saya, ya saya bisa bahasa apa aja ya. Saya dulu berangkat dari C#, dari OOP ya, dari OOP dulu. Saya pahamin dulu OOP itu apa gitu kan. OOP itu apa, kemudian saya coba fokus satu dulu tuh. Satu dulu C# atau .NET gitu kan. Udah termasuk yang paling kompleks di antara bahasa pemrograman yang lain kan. Dan ketika saya pindah ke Java, saya pelajari Java gitu, itu tidak susah gitu, karena saya udah paham dua-duanya memiliki ciri khas yang sama, yaitu OOP, gitu, OOP programming ya. Jadi ketika saya pindah dari ini ke sini ya gampang. Apalagi dari OOP kita belajar ke bahasa yang lebih rendah tuh, kayak misalkan C, Pascal segala macam. Apalagi itu cuma struktural doang itu, ya bisa aja gitu. Mau itu bahasa Python lah, mau itu bahasa Ruby, mau Golang, mau JS atau apapun gitu. Kalau kita punya basic programming yang kuat, pindah ke hal seperti itu biasa aja gitu sih. Dan itu tapi untuk confident banget gitu ya tetap sih butuh eksperimen, butuh experience lah gitu. Dan sering ketemu sama isu-isu gitu sih, problem-problem gitu. Contoh kemarin kayak misalkan kemarin tuh disuruh ada isu kan di kantor itu misalkan banyak kerjaan itu dilakukan manual ya kan. Manual itu contoh nih kemarin ada kasus di server kita penuh nih kan gitu loh, sering penuh ini jadi masalah, bisa-bisa server kita down. Kalau server kita down aplikasi kita nggak bisa diakses sama customer gitu. Apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita terus melakukan pekerjaan manual delete kayak gitu kan, itu kan bakal take time banget gitu loh. Akhirnya coba Wan, kita ada ide nggak kita coba buat something lah untuk melakukan automasi ini gitu. Ya udah akhirnya bisa kita riset sebentar gitu. Oh ini bisa nih kira-kira pakai apa namanya, pakai job scheduler model kayak gitu. Job scheduler bahasanya apa? Itu bahasa PowerShell misalkan, bahasa Windows lah kan gitu. Walaupun saya nggak pernah pegang bahasa itu karena saya udah tahu seluk-beluk programming, walaupun cuma belajar sehari 2 hari ya langsung jadi gitu sih. Bisa aja gitu. Begitupun kalau misalkan walaupun saya sekarang mengerjakan .NET misalkan atau C# ketika mengerjakan bahasa lain atau proyek yang lain yang bahasanya berbeda pun ya paling tinggal dipelajarin doang gitu. Paling belajarin baca-baca oh strukturnya seperti ini. Karena sudah punya basic fundamental tadi gitu. Jadi ketika loncat dari bahasa apapun gampang aja gitu. Seperti kalian pindah dari baca novel, baca komik gitu. Jadi cepet aja sih, gampang aja sih gitu. Makanya saya bilang basic fundamental penting banget gitu. Jangan sekedar kalian tahu, oh ini varchar saya pernah buat CRUD, saya tahu ini fungsi select apa, ini fungsi ini apa. Terus kemudian kalian tahu gitu loh, tipe integer ini untuk ini, tapi kalian nggak paham gitu loh. Sebenarnya integer itu kalau misalkan kita set untuk tipe data ini cocok apa enggak kan gitu. Ya harus berpikir sampai sedip itu gitu. Karena tuntutan perusahaan nggak sekedar kalian hafal ini buat ini, tapi kalian harus paham kalau ada case ini kalian pakai tipe integer atau apapun kalian tahu gitu loh, bisa kasih reasoning gitu, nggak sekedar hafal apa-apa. Dan itu mostly ya, jujur aja ya, itu mostly saya ketemu mahasiswa masuk ke perusahaan sebagai ya training atau apa ya, ketika gue tanya tek, oh lu kenapa pakai ginian ya gitu, terus alasan lo ngedefine ini apa gitu loh, itu mereka nggak bisa jawab. Ini cuman oh yang saya baca gini. Wah, jadi balik lagi dia cuman sekedar baca hafal tapi dia nggak paham apa yang dia buat gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya dan penjelasannya yang lebih lengkap gitu ya. Iya, itu sih gitu. Jadi intinya bahasa pemrograman apapun itu sejatinya sama. Yang terpenting kalian paham dulu tuh basicnya, fundamentalnya gitu. Jadi kalau misalkan contoh sederhana, gue mau pengen jadi dokter gitu misalkan, nah kalian kan harus tahu kan, kalian harus mulai buat roadmap-nya, gimana caranya gue bisa jadi seorang dokter ya. Kalian masuk kuliah, kalian belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu ini sampai kalian bisa menjadi seorang dokter kan kayak gitu. Sama kayak misalkan kalian mau jadi programmer,
Ya, kalian harus buat roadmap-nya, kayak apa yang harus kalian siapkan, apa yang kalian butuhkan gitu loh. Itu harus buat sih, mulai dari sekarang harus dipersiapkan. Tuh. Karena jujur aja ya, persaingannya bukan cuma sesama orang Indo ya. Itu. Oke. Itu sih dari saya. Sebenarnya masih banyak lagi sih. Banyak banget lah terkait poin nomor 3 tadi, software programmer, developer, engineer, itu sebenarnya masih banyak tuh job desk yang lain itu kalau misalnya kita pecah lagi terkait yang relate dengan industri atau teknologi sekarang, itu banyak banget. Banyak banget. Job desk yang kalian mau masuki ada UI UX engineer lah, ada database engineer, ada cloud engineer, ada banyak banget pokoknya. Dan masing-masing itu punya definisi sendiri-sendiri, job desk sendiri-sendiri kayak gitu. Itu kenapa semakin banyak, kalau dulu kan nggak ada ya istilah-istilah kayak gitu kan. Dulu taunya ya programmer gitu. Kalau sekarang dimulai banyak tuh, karena ya tuntutan teknologi yang semakin berkembang ya, dan semakin kompleks, kebutuhan masyarakat juga semakin kompleks, akhirnya muncullah job desk yang baru itu tadi gitu. Itu sih Mas, silakan kalau mau bertanya. Atau waktunya sampai jam berapa Mas ini, Mas siapa, Mas Diki? Untuk waktunya kita serahkan ke Bapak aja, Pak. Mungkin Oke, iya. Iya. Silakan kalau misalkan ada yang bertanya atau bingung. Saya takutnya ini kalau gini kan kita tadi bahasnya terlalu cepat mungkin ya, terlalu intens banget, terlalu detail banget terkait teknologi ya. Ini takutnya mereka-mereka yang belum paham makin pusing nih gitu terkait dunia ini gitu loh. Boleh ditanyakan, jangan malu, jangan sungkan. Semua berawal dari ketidaktahuan. Saya dulu jurusan otomotif dan tidak tahu, bahkan tombol print screen pun saya tidak tahu dulu. Itu saya SMK kalau nggak salah. Dan saya berkumpul, ketemu sama teman-teman yang ngerti IT semua, ya minder. Wah, pada bisa pada saya. Nggak usah malu. Semua orang pasti di awal dari nggak tahu. Kalau tiba-tiba dia tahu, wah itu bahaya itu, sakti berarti. Jangan nggak tahu tapi kalian diem loh ya. Diemnya ada dua kemungkinan, karena udah paham. Yang kedua karena nggak paham. Tapi soal jurusan yang nggak selinier dengan pekerjaan Pak Irwan sekarang, ini relate di perkuliahan saya, Pak. Justru kebetulan saya kan pembelajaran jarak jauh, Pak, PJJ di PENS. Justru yang sat-set ketika tanya jawab itu malah yang dari jurusan non-IT, Pak. Yang dari mekatronika itu kenceng jawabnya, Pak. Yang Oh gitu. dari jurusan IT, ya codingnya cuma menjelaskan baris per baris, yang dari mekatronika kadang menjelaskannya itu codingnya ditulis ulang, Pak. Oh gitu. Ya gini sih Mas, apa ya? Saya kan dulu juga mahasiswa juga ya. Salah satu kekurangan dari mahasiswa kita ya kan begini. Terlalu terpaku dengan apa yang dikasih sama kampus. Itu to be honest, itu menurut saya sebuah kekurangan juga sih. Jadi intinya mahasiswa kita itu karena terbiasa ya, kalau jiwa-jiwa SMK-nya masih ke bawah ya, apa-apa disodorin sama guru, misalkan kayak gitu kan. Kalau nggak dikasih tugas dianya nggak belajar sendiri. Nah itu sebenarnya itu apa ya, itu harus dibuang jauh-jauh tuh. Kalau udah mahasiswa, itu ibaratnya kalian harus persiapan mau terjun langsung ke dunia industri gitu loh. Jadi jangan cuman ini ya, jangan cuman sekedar bergantung dengan apa yang dikasih sama dosen ya, dosen atau kampus ya. Karena kampus itu kalau gua kasih ilustrasi ya, kalian ini kan ibaratnya kan hunter ya, Ya, pemburu Pak. lah, pemburu ya kan. Nah, kampus itu cuman sebagai map kalian gitu loh, map kalian kayak ibaratnya pegang map, dan di map itu sudah dikasih titik-titik, oh ini tempatnya beruang madu, ini tempatnya singa, ini sarangnya macan tutul, macan kumbang segala macam, dan kalian sebagai seorang hunter pemula kan gitu loh, kalian akan diterjunkan bakal masuk ke hutan, dan yang jadi panduan kalian adalah map itu kan gitu loh.
Dan kampus itu hanya akan mengajarkan misalkan karakteristik dari beruang madu ini loh, tinggi, dia suka gini, bahayanya gini gini gini. Misalkan singa, bahayanya gini, dia mempunyai penciuman yang tajam segala macam, jadi hati-hati gini. Tapi kan yang akan terjun ke hutan yang berburu itu kan kalian kan gitu kan. Jadi tetap tergantung dari kaliannya itu, mengasahnya itu gimana gitu. Terus cara kalian mensiasati gimana gitu. Gitu sih. Kampus itu cuma sekedar itu doang gitu. Jadi kalau kalian memang udah set goal nih kan, goal kalian adalah menjadi programmer, jadi software engineer, jadi software developer, ya kalian harus persiapkan gitu loh. Ibaratnya kalian harus taklukkan sih itu mangsa kalian, calon buruan kalian harus kalian taklukkan gitu. Ya, kalian pelajarin, kemudian kalian latihan segala macam gitu, untuk persiapan ke sana gitu. Belajar dari case apa di internet lah, atau sharing lah ke teman-teman yang mungkin lebih mengerti kan gitu. Dari situ itu akan membuka pikiran kalian gitu loh. Kalian bisa dapat insight dari mereka segala macam gitu. Dengan kalian seperti itu kan gitu loh. Jadi kalian akan semakin pede, kalian akan semakin semakin ngerti gitu loh dunia ini. Oh ternyata seperti ini. Kalian bakal dapat wawasan baru tuh selain dari kampus. To be honest, apa yang kalian dapat dari kampus ya, ini kan saya juga mahasiswa kan, itu cuma nge-cover 20-30% dari apa yang dari requirement perusahaan industri. Gitu sih. Cuman segitu. Bisanya kalian mesti cari sendiri. Gitu. Belajar gitu. Sekarang kan nggak kayak zaman dulu ya. Zaman gua dulu kalau mau belajar buku, mesti beli buku, kadang patungan kan gitu. Buku programming ya. Jadi kalau sekarang kalian gampang akses internet, punya kuota, akses dari HP sambil duduk, sambil tidur, baca, sambil yang punya laptop bisa sambil belajar, sambil praktek segala macam kan gitu. Gampang sih sekarang, nggak kayak zaman dulu sih. Makin gampang sih. Gitu sih, Mas ya. Teman-teman semuanya. Ada berapa? Ada 31 partisipan ya. Boleh tahu nggak ini yang sudah pernah buat aplikasi berapa orang ya? Aplikasi yang ibaratnya gini deh, web atau mobile atau desktop gitu berapa orang ya? Boleh ini nggak, share nggak? Biar saya juga tahu juga sih. Saya desktop Pak. Cuma sekarang bahasanya sudah ditinggalkan, dulu berkecimpung di Visual Basic Programming, Pak. Oke. Izin menjawab Pak, itu contoh application. Ada Surabaya ini. Ya. Condong ke mobile application sama web application. Kalau untuk project yang saya pernah kerjakan sendiri itu ada beberapa project dari instansi sekolah, sama ada yang dari, kalau mobile application-nya sendiri sih masih baru belajar pakai Flutter sama Dart. Oke, berarti udah lumayan ya, berarti udah tahu lah berarti ya kayak gimana. Iya, karena saya beberapa kali dapat case dari kayak salah satu instansi yang ada di daerah saya. Oke, good lah berarti. Kalau yang udah dia terus jangan putus belajar ya, harus terus ya, karena teknologi nggak ada matinya soalnya. Iya betul, dan itu berubahnya cepat banget gitu loh. Berubahnya cepat banget, dan saya pun yang sekalipun udah kerja ya, saya pasti belajar, pasti nggak bisa nggak. Kalau nggak ya pasti ketinggalan gitu. Saya setiap malam pasti saya menyempatkan waktu buat belajar, update itu pasti. Sekalipun sudah kerja gitu loh. Iya sih Pak, benar. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau memang mau masuk ke dunia teknologi ya itu tadi, kalian harus mempersiapkan semuanya dengan matang, dan yang udah bisa harus terus up to date gitu. Karena perubahannya cepat banget. Baru kemarin
siapa masnya yang mungkin udah pernah programming ya di sini kan. Dulu itu kan istilah REST API kan segala macam kayak gitu kan. Itu kan framework kan ya. Ya betul kan. Dia itu pakai gitu kan. Dan sekarang kan udah mulai banyak pengembangannya kan sekarang. Nggak Iya, cuma Pak. sekedar Kan dulu itu metode itu cuma ada get sama post, sekarang berkembang kayak pull, delete, update, kayak gitu kalau buat REST API sendiri. ya betul. Dan sebenarnya untuk IT kan bukan hanya sekedar coding ya Pak ya. Kalau kita terjun ke dunia industri kan ada beberapa kayak data analis yang rancang case-nya itu dari awal mulai flowchart, ERD, JDM, BDM, konseptual data model dari bahasa database kayak gitu. Iya betul. Ya banyak ya. Banyak banget. Ya. Oke, yang lain mau nge-share nggak gitu? Gantian yang nge-share dong gitu. Nanti siapa tahu dari unek-uneknya atau mungkin berbagi pengalamannya itu bisa membantu teman-teman yang lain. Contoh kayak Mas Muhammad tadi kan, karena dia memang udah punya basic kan gitu loh. Jadinya dia lebih cepat nangkep tuh tadi kan. Dan pastinya dia udah tahu juga gitu loh apa yang dikerjakan, apa yang saya bahas tadi. Tanya aja gitu loh. Kalau bingung kan gitu loh. Karena peluangnya memang jujur aja memang besar gitu, masih cukup besar walaupun kemarin sempat ada isu terkait sempat layoff ya, banyak sekalipun itu perusahaan besar juga ya adanya layoff kan. Tapi itu sebenarnya tidak mengurangi peluang yang ada sekarang itu loh. Masih tetap banyak sih dan pasti tetap dibutuhkan gitu loh, karena perusahaan-perusahaan yang masih konvensional itu pun masih banyak gitu loh, di Indonesia aja juga masih banyak sih gitu. Yang lagi proses migrasi teknologi sekarang itu masih banyak, which is ibarat kue itu masih potongannya masih gede lah kan gitu loh. Itu masih peluangnya masih gede banget gitu loh. Gitu sih teman-teman semuanya. Kalau ini Pak, saya kan punya unek-unek sedikit ini Pak. Ya boleh. Ketika ada Ya perkenalan satu, Mas Alexander sekarang gini, kalau mau bertanya perkenalan dulu deh biar teman-teman di sini nama juga pada saya tahu kan. Firman Syah Pak dari Surabaya. Mhm. Kebetulan sekolah saya juga ambil jurusan perangkat lunak Pak, jadi juga sering ngoding gitu. Oke. Unek-uneknya? Unek-unek saya itu kalau saya kan biasanya ngoding itu nemu satu error di satu fitur Pak. Nah itu satu fitur belum beres malah merantak gitu Pak, errornya itu gimana ya Pak cara mengatasinya gitu. Sebenarnya ini teknikal banget ya kan gitu kan. Kalau ini pengalaman saya ya, pengalaman ya. Saya cuma bisa ngasih solusinya pengalamannya. Kalau misalkan kalau mau nanya detail banget kayaknya nggak bisa di sini kan. Cuman tipsnya gini, kalau misalkan ketemu isu yang merembet kemana-mana ya kan. Pertama cari baca tuh. Kebanyakan kita tuh kalau udah ngebaca banyak error itu kan di skip kan, ya nggak? Mulai banyak error atau Iya, apa Pak. gitu. Itu jangan di skip, tapi dibaca gitu loh. Errornya gimana? Terus kalian coba untuk solve. Misalkan ini errornya apa, mengarah ke apa misalkan gitu. Nanti dibaca dan dipahamin itu errornya maksud errornya apa tuh kan gitu. Coba googling, coba browsing, cari referensi. Habis itu coba kalian dari solusi, kebanyakan kan pasti ngambil dari Stack Overflow, MSDN, blog segala macam. Itu coba aja diimplementasikan gitu. Dan catatan gini, kalian harus paham ya gitu loh. Ketika kalian ngambil something gitu kan dari internet gitu kan, kalian harus paham apa yang kalian ambil itu kira-kira match nggak dengan case kalian kan gitu. Coba. Jadi ya jangan menyerah gitu. Memang seperti itu kan gitu. Sekali perusahaan yang udah programmer yang udah puluhan tahun berkecimpung di dunia ginian, ketika dia ketemu isu error terus kemudian dia nggak langsung serta-merta detik itu jam itu ketemu. Ada yang berjam-jam, ada yang besok baru ketemu, ada yang lusa baru ketemu, banyak gitu. Dan itu mesti di-trace satu demi satu. Gitu Mas. Ya sama seperti saya itu Pak, kadang sampai berminggu-minggu Pak.
Itu tambah merembet kemana-mana. Iya itu. Tapi biasanya kalau error itu pasti pasti ada kesalahan, dan itu sebenarnya bisa ditrace, pasti bisa ditrace kan gitu. Kadang errornya cuma titik koma. Kalau itu mah klasik ya gitu. Yang lain boleh share, yang belum ada pengalaman juga boleh nih tanya gitu loh. Biar teman-teman di sini bisa ngasih masukan juga gitu loh. Jadi nggak cuma dari saya gitu. Jadi itu yang error titik. Oke, lanjut. Lagi keluar una-una. ya boleh. Saya perkenalan dulu. Probolinggo. Ya, perkenalkan Mas Firman, saya tinggal di Probolinggo. Sekarang sedang PKL di Bantu, anak jurusan RPL, front end, back end. Ya loh. Nah, kok putus ya? Suaranya nggak jelas Mas, boleh diulang nggak? pas waktu saya di kelas 7, mohon maaf, kelas 1. Halo? Halo. Nah, Iya loh. Gimana Mas, suaranya saya putus-putus? kan masuk di jurusan RPL, dimasukkan jurus industri RPL. Pas kelas SMP itu diajar tentang Java. Halo, apakah sudah? Iya loh, gimana? Halo. Iya, oke. Udah jelas, Mas. Saya dulu Ya, dari udah. kelas 1, saya itu kan udah diajari tentang coding Java fundamental kelas 1. Oke. Nah, kelas 2 ini sudah diajari tentang web kayak front end gitu. Iya. Nah, setelah kita itu diajari tentang back end, saya itu tiba disuruh PKL ke Bandung kan gitu. Saya Iya. cari-cari sendiri. Kan lebih susah dari front end gitu kan. Nah, itu cara mengatasi bisa tentang pembelajaran back end gitu dengan cara individu. Itu gimana? Terima Caranya, kasih. ya sekarang sebenarnya banyak ya literasi yang bisa kalian pakai itu. Kalian bisa pasti bisa googling YouTube atau googling cari-cari tutorial kan gitu. Di internet kan udah banyak tuh kan gitu. Kalau misalkan mau fokus ke back end ya kalian cari dong tutorial terkait menjadi seorang back end itu apa. Kalau misalkan back end-nya Java ya browsing aja terkait Java. Kemudian dipelajarin itu tadi, misalkan dari basic sampai advance-nya kan biasanya kan ada kan, pasti ada itu, setiap dokumentasi itu pasti ada roadmap-nya kan. Dan kekurangannya itu kadang kita itu baru belajar dari di tengah jalan, belum sampai paham, kita udah beres tuh belajarnya. Mostly kebanyakan kan kayak gitu tuh. Ya kan? Contohnya basic OOP kan gitu. Basic OOP itu kan sebenarnya fundamental banget ya kan gitu. Dan itu harus benar-benar dipahami sama seorang back end ya kan gitu, terutama seorang coder ya. Jadi kadang ketika dia menulis sesuatu itu udah jalan gitu kan, tapi kadang dia nggak paham tuh apa yang dia tulis kan gitu loh. Nah itu salah satu problemnya sih kan gitu loh. Nah terus gimana caranya kita biar bisa paham kan gitu loh? Ya coba terus aja kan gitu loh, pahamin. Misalkan kalian ambil studi case lain gitu, terus kalian coba implementasi, ikutin dokumennya. Ketika kalian tulis kemudian kalian running, kalian masih belum paham,
coba ambil case lain, coba lagi running lagi, walaupun kalian nyoba sampai puluhan kali, ratusan kali, nggak ada masalah asalkan kalian paham gitu loh. Itu harus sih itu. Saya juga sering kayak gitu. Ketika saya baca sesuatu saya nggak paham, ya saya akan terus lakukan itu sampai saya paham gitu. Walaupun itu cuman simple ya, misalkan itu simple, misalkan terkait concurrent misalkan. Concurrent itu kan sesuatu yang kompleks, itu udah level apa namanya, udah advance ya kan. Nah, gimana caranya kita mendesain code untuk menghandle banyak action misalkan dalam satu waktu misalkan kayak gitu. Secara optimize code-nya gimana, code yang benernya gimana kan gitu, yang clean code-nya seperti apa kan kayak gitu. Jadi di situ saya terus melakukan itu gitu, kadang bisa sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan sampai seminggu gitu. Saya terus itu, saya fokus terus gitu sampai saya benar-benar paham dan saya bisa mengimplementasikan itu ke case saya gitu. Itu gitu kalau saya caranya seperti itu. Sampai saya benar-benar paham akan saya terus kerjakan itu. Fokus terus gitu. Karena percuma kalau misalkan kita cuman setengah-setengah ya, misalkan kita ambil, kita tulis, kemudian tiba-tiba ajaib nih, code-nya jalan kan gitu. Tapi sejatinya kita nggak paham tuh. Nah, itu percuma juga sih. Jadi pastikan lakukan berulang-ulang sampai kalian benar-benar paham ya. Maksud ini apa gitu. Jangan gitu sih caranya sih Mas. Ya, terima kasih Pak. Penjelasannya. Oke, yang lain ada? Mungkin kita sampai jam 9 ya, 9 10 kali ya, 9 lebih 10 ya. Siapa Mas Diki ya? Iya Pak. Oke, dari 15 menit ini boleh dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan atau unek-unek? Boleh, silahkan gini. Boleh bertanya apapun, nggak usah malu sama teman-temannya yang udah bisa, yang udah jauh. Karena kalian berangkat dari start yang berbeda. Ada yang udah dari lama nih. Ada yang kalian juga baru tahu setelah kalian dibacakan materinya adalah terkait programmer. Ada yang baru tahu barusan kan gitu. Nggak masalah, tanya aja kan gitu. Kadang malu itu bahaya tuh. Itu bisa ngehalangin kalian buat maju. Bisa jadi blocker lah itu. Jadi kalau misalkan pengen tahu ya jangan malu gitu. Harus tanya. Oke, sambil nunggu pertanyaan ya, saya pengen kenalan sih sama teman-teman di sini ya. Saya coba random aja ya. Trifosa Lovely Firstia. Halo, Mbak Ya, Lovely. Ya, Mbaknya Ya, dari mana, Mbak? Saya dari Kalimantan Utara, Pak. Oh, wow, jauhnya. Oke. Ya. Tapi kebetulan Background-nya saya magang di Bandung, Pak. magang di mana? Magang di Bandung, Pak, Jawa Barat. Terus Mbak Trifosa ini calon mahasiswa PENS juga ya? Kebetulan saya sudah jadi mahasiswanya, Pak, semester 2 bulan ini. Semester 2 di PENS ya? Di PENS. Di PENS, oke. Semester 2 itu kalian udah apa sih materinya sekarang? Nggak tahu ya, apakah masih sama atau beda? Udah sampai mana sih? Masih baru masuk sih, Pak. Enggak, yang udah ya apa yang kalian udah dapat dari kampus selama 2 semester apa kira-kira? Itu bukan apa? Bahasa C, Pak. Oh, bahasa C. Oke. Jadi udah bahasa C. Sama bahas HTML gitu, Pak. Oh, gitu. Terus udah bisa, udah paham? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Kalau gitu dipahamkan dulu aja. Iya, Pak. Kira-kira gini, kalian Mbak Trifosa ya khususnya tadi, ketika kalian memutuskan ya, ketika kalian decide untuk memilih jurusan ini dan menjalani kuliah ini, kalian udah tahu dong berarti Mbaknya bakal masuk ke dunia apa nantinya? Atau mungkin udah ada gambaran gitu?
Iya, udah tahu, Pak. Oke. Oke, berarti kalau misalkan goal-nya udah di-set, berarti kan tinggal action plan-nya yang di-set. Gitu. Kalau kalian Iya, udah Pak. set action-nya, yang ketiga kalian harus komit. Kadang banyak banget yang putus di tengah jalan hanya karena misalkan susah atau apa gitu. Nah, kalau kalian udah set goal, set plan, ya kalian mesti komit gitu. Komit apa yang udah kalian rancang gitu. Tuh. Iya, Pak. Baik. Kebetulan juga saya juga nggak pandai ngoding sih, Pak. Oh ya, belajar makanya harus bisa kalau masih Iya, dulu Pak. gini, even kalian nantinya bakal jadi bisnis analis atau apa kan gitu. Yang terkait dengan dunia ginian ya gitu. Itu akan sangat membantu kalian kalau kalian bisa coding sih. Ketika kalian kan coding itu kan kita kan belajar ini kan, belajar logic kan gitu loh. Dan setiap permasalahan itu kan pasti ada isunya, ada root cause-nya, atau kemudian ada cara solve-nya kan gitu kan. Jadi kayak gitu loh. Dari sebuah masalah itu ya, ini umum banget, ini nggak cuma sebenarnya terjadi di dunia coding, di semua bidang ya sebenarnya. Kalau setiap ada masalah, kalian harus identifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian kalian melakukan mitigasi. Setelah kalian melakukan mitigasi apa, kalian lakukan solusinya apa kan gitu untuk memecahkan masalah itu. Itu kan pasti ya. Apapun lah, nggak cuma di coding aja kan. Dan dengan kalian belajar coding itu sebenarnya melatih kalian untuk memecahkan sebuah masalah gitu loh. Nah, tips-tips untuk memecahkan masalah itu gimana ya? Kayak misalkan kalian coba untuk breakdown masalahnya jadi hal yang kecil-kecil, kemudian diselesaikan secara berurutan, dan akhirnya dari semua masalah itu kalian tahu root cause-nya apa, kemudian solusinya apa. Iya, Pak. Oke, yang lain. Saya coba pengen kenalan sama... Terima kasih banyak ya, Pak, atas sarannya. Oh ya, sama-sama. Apa lagi ya? Lutfi Anggreni. Lutfi Anggreni. Iya, Pak. Halo. Salam. Ya, halo. Salam kenal, Lutfi. Lutfi dari mana? Saya dari Semarang, Pak, tapi juga magang di Siameo Bandung. Siameo Bandung. Ya. Oke. Udah mulai berjalan nih. Sama seperti Mbak Trifosa, saya juga sudah jadi mahasiswa PENS. Bulan ini menginjak semester 2. Oke. Ada unek-unek Kak? Jujur Pak, agak terlalu keteteran. Oke, karena menjalani kuliah dengan magang, apalagi ikut dengan Pak Gatot itu tugasnya lumayan banyak, jadi harus pandai-pandai mengatur waktu, Pak. Di semester awal juga saya sempat ada salah satu matkul yang mengulang, dan alhamdulillahnya sudah saya selesaikan pada saat liburan kuliah ini. Jadi nanti tidak perlu mengulang lagi di semester depan gitu. Enaknya di PENS ya, jadi di PENS itu ada yang namanya semester antara, Pak, untuk mahasiswa yang mungkin mau menyelesaikan kuliah yang kemarin itu failed atau gagal, diulang lagi di semester antara ini ya, tapi konsekuensinya mereka nggak dapat jatah libur gitu, Pak. Ya. Thank you ya. Siapa? Mbak Lutfi. Ya, siap, Pak. Oke, Yang lagi. kenal, Pak. Ya, salam kenal. Jaya Raharja. Halo, Jaya Raharja. Halo, iya. Ya, halo Mas. Salam kenal. Masnya dari mana? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jaya Raharja dari SMK Negeri 1 Surabaya. Oke. Mau calon atau udah jalan? Mungkin saya bisa dibilang untuk jurusan yang saya tempuh di SMK itu RPL, cuman yang saya lebih tertarik lagi ke UI UX design. Oke. Ya oke sih, nggak apa-apa. Good sih, itu juga salah satu buat peluangnya juga masih banyak sih. Oke, yang
Tapi udah tahu ya UI UX itu ngapain aja. UI engineer itu ngapain, UX engineer itu ngapain. Terus perbedaannya UI dan UX juga udah tahu, udah ada gambaran. Untuk yang saya tahu, UX itu bekerja untuk mengoptimalkan suatu aplikasi dengan ya gimana ya, kayak apa ya bahasanya, mendata lah cara aplikasi supaya lebih baik, supaya lebih simple, kompleks. Sedangkan UI sendiri itu yang mendesain tampilan aplikasinya itu seperti apa, nanti animasinya seperti apa, dan lain sebagainya mengenai tampilan dari aplikasi atau website tersebut. Oke. Kurang lebihnya sih udah oke sih jawabannya. Cuman lebih tepatnya UX itu lebih relate sama kenyamanan user kan. Lebih sebenarnya menitik beratkan ke situ sih. Kalau UX-nya, ya kalau itu. UI-nya itu UI itu ya memang lebih ke teknikal ya, mempercantik segala macam dari apa yang kita buat sih. Oke, thank you Mas siapa? Mas Jaya. Iya. Terima kasih Kak. Ya, apa lagi ya? Gabriel Darren ya. Gabriel Darren ya. Apa nyebutnya ya? Darren. Darren ya. Iya, Oke, Darren. Oke, Gabriel Darren ada ini nggak? Perkenalan dulu dari mana? Jadi perkenalkan, nama saya Gabriel Darren dari SMK Negeri 1 Probolinggo. Saya berasal dari jurusan RPL. Oke, mostly di sini ini RPL semua ya, berarti ya. Berarti sebenarnya coding kalian udah sebenarnya udah udah terbiasa juga harusnya ya. RPL mah. Udah ini Mas Gabriel, udah pernah buat aplikasi kecil-kecilan gitu apapun lah. Mungkin saya pernah membuat web ya. Web. Oke, web. Selain web? Sementara masih web aja dan masih mempelajari tentang IT software dan semacamnya. Oke, lanjutkan aja ya. Persiapkan. Ya, Pak. Terima kasih. Agnes Itailit. Halo Agnes. Halo Pak. Hai, boleh kenalan? Kenalan dulu. Boleh Pak. Ya. Oke, siap Pak. Perkenalkan, nama saya Agnes. Trifosa bisa di mute. Oke, terima kasih Trifosa. Baik Pak, saya ulangi lagi. Mohon maaf atas kendala ini Pak. Perkenalkan, nama saya Agnes Itailit, saya dari Kalimantan Utara Pak. Untuk sekarang saya lagi magang di Sikis sama seperti Mbak Trifosa dan Mbak Lutfi Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, temannya. Ada unek-uneknya, Agnes? Punya unek-unek terkait dunia teknologi? Sebenarnya punya Pak, banyak. Boleh salah satu aja karena waktu kita terbatas. Sebenarnya saya juga nggak terlalu tahu tentang ngoding sih Pak sebenarnya. Nggak terlalu tahu tentang ngoding, oke. Terus unek-uneknya apa? Halo, Agnes? Iya Pak, bisa diulang Pak pertanyaan ke? Iya, unek-uneknya kenapa? Kenapa nggak bisa ngodingnya kenapa? Nggak, yang bikin Agnes nggak bisa coding apa? Karena apa? Kira-kira karena apa? Karena saya tuh Pak nggak paham sama alurnya. Nggak paham sama alurnya. Jadi ya, nggak tahu harus memulai dari mana untuk paham. Ya, seperti itu Pak, kurang lebih. Oke. Jadi tipsnya nih buat Agnes ya. Lihat video-video tutorial banyak banget cara buat aplikasi, terus itu udah banyak banget kan di YouTube tuh. Kalau misalkan zaman sekarang nyari apa aja gampang ya sekarang itu internet tuh. Belajar yang roadmap-nya jelas gitu loh. Yang roadmap-nya jelas, mereka itu mengajarkan dari fundamentalnya, kemudian step-stepnya sampai
buat aplikasinya sampai ada sampel aplikasi jadinya. Jadi dari situ biar ada gambaran dulu gitu. Dari situ kalau misalnya kalian udah dapat insight-nya, kemudian kalian coba aja gitu loh, coba seperti yang dulu pernah saya lakukan juga. Coding aja dulu, dan kalian pahami apa yang kalian tulis gitu. Penting banget untuk itu. Jangan sampai kalian contoh kalian buat logik lah atau apapun itu terkait looping lah, algoritma apapun lah ya kan, itu kalian nggak paham gitu. Pastikan aja itu yang basic aja dulu kan gitu. Terus kalau misalkan kalian ada waktu, kalian bisa coba ini sih ya, mungkin di sini juga udah pada tahu ya, kayak CodeRank segala macam. Itu kan ada level-levelnya itu. Saya sering kok cobain itu juga, cobain ngerjain soal di CodeRank apa di code apa gitu. Nah, itu juga bakal ini sih, nambah skill problem solving kalian gitu loh. Tuh. Gitu sih. Siapa? Agnes. Jangan ini ya, jangan patah semangat ya, tetap belajar ya. Sekarang mungkin belum tahu, tapi kalau memang punya niat kuat ya, kalian terus belajar gitu. Itu pasti bisa sih. Oke, terakhir ya, dari Bahtiar Surya. Halo, Mas Bahtiar Surya. Ya, halo. Ya, oke Mas. Masnya dari mana? Oke, perkenalkan nama saya Bahtiar Surya Wijaya. Saya dari SMK Negeri 9 Malang. Saat Malang ini ya? saya, ya Oh, Malang. SMK Semarang. Oke. Saat ini saya juga lagi magang di Bandung juga. Oh, barengan tadi ya sama Mbak Agnes Iya. tadi dan yang lainnya ya. Iya. Oke. Dari Masnya Mas Bahtiar sendiri ada ini nggak, ada unek-unek nggak terkait dunia teknologi dan terkait dunia yang bakal kalian masuki nantinya gitu? Oke, mungkin sebelumnya saya sendiri di SMK itu dari jurusan animasi ya. Tentunya masih gimana ya, tentang software engineer kayak gitu masih awam sih kalau saya. Cuma sekedar tahu aja. Iya. Oh, oke. Ya, it's okay, nggak apa-apa sih. Animasi saya dulu juga sempat belajar juga sih animasi juga. Tapi dunia animasi itu juga maksudnya dia perkembangannya sama sih. Dunia animasi itu sama juga dengan dunia software sih. Mungkin tapi kalau terkait animasi saya nggak bisa kasih banyak tips sih, to be honest, karena memang saya sendiri di dunia industri nggak berkecimpung di dunia animasi. Cuman saya sering update aja sih berita-berita terkait animasi. Itu memang potensinya itu juga lumayan sih, lumayan gede gitu. Di Indonesia sendiri memang belum ada ya, emang bener-bener ya ada lah kayak animasi-animasi bagus gitu kan. Cuman maksud aku kalau kita compare dengan apa yang ada di luar kan memang masih timpang ya. Masih timpang lah. Itu mungkin sembari belajar, sembari banyak-banyak latihan, siapa tahu nanti bisa jadi animator jago ya. Siapa Mas Bahtiar? Ya. Saya mau tanya Pak. Itu siapa? Ini ya, SMK 9 itu yang di Buring itu kalau nggak salah ya? SMK 9 tidak daerah itu, Cemoro Kandang. Iya, ya Cemoro Kandang. Kenal sama ini nggak? Sama Heru nggak? Heru, oh kenal Pak. Pak Heru ya, Pak Heru Sulistiono, kenal nggak? Oh iya, ada Pak Heru di sekolah. Oh gitu. Siapa namanya tadi? Bahtiar Suranto, coba tanya deh. Itu teman saya sih. Iya. Oke, Bahtiar, thank you ya udah sharingnya. Iya, sama-sama. Mungkin kalau dari saya cukup ya, teman-teman, itu aja yang bisa saya share gitu untuk saat ini ya. Mungkin di kemudian hari nggak tahu kalau misalkan ada kesempatan kita bisa sharing lagi terkait hal-hal yang lebih kompleks lagi, misalkan untuk lebih wide lagi pembahasan kita. Saya nggak tahu sih ya, semoga aja nanti misalkan Pak Gatotnya minta atau apa, nanti kita bisa sharing lagi sih gitu. Mungkin hal yang lebih spesifik lagi kan mungkin ya, kalau mereka teman-teman yang mungkin di sini masih belum merasa satisfied dari apa yang saya jelaskan,
mungkin belum juga menjawab karena waktu kita terbatas ya kan, dan nggak semua tadi saya tanyakan, cuman beberapa aja dan gitu. Cuman yang jelas adalah poin-poinnya sudah saya coba paparkan tadi semua terkait apa yang harus kalian siapkan dan apa yang harus kalian lakukan kan gitu, terkait plan kalian, terkait apa yang harus kalian kuasai segala macam, ya nggak jauh dari itulah kan gitu. Intinya harus terus latihan sih, jangan pernah ngandelin apa yang dikasih sama kampus. Dan jujur memang yang saya dapat dari kampus pun, mau itu kampus favorit UI, ITB atau apapun itu ya, itu pun cuman nge-cover 20-30% requirement dari industri. Jadi pastikan jangan cepat puas apa yang kalian dapat dari kampus bagi yang udah bisa, dan bagi yang udah berkecimpung di dunia ginian harus terus belajar tuh. Karena perkembangan itu cepat banget tuh. Hari ini mungkin lagi zamannya AI kan segala macam gitu. Nanti kita nggak tahu berapa bulan lagi, berapa hari lagi akan ada teknologi baru lagi atau apapun itulah gitu. Tapi intinya adalah kalian harus tetap belajar, up to date, jangan cepat puas, harus aktif, harus mencari resource lain kan gitu loh. Jangan cuma dari kampus. Itu aja sih pesannya dari saya sih. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya, Pak. Ya. Untuk teman-teman yang masih kebingungan untuk mau jadi apa nih, kayak di dunia programmer atau mau jadi front end atau jadi back end, bisa dicek di kolom chat ya. Di situ sudah saya sediakan search untuk mencari roadmap. Jadi kalian bisa pelajari secara terstruktur di sana. Terima kasih. Mungkin itu aja dari saya. Ya, oke. Terima kasih Mas Putra. Ya ini paparannya udah bagus banget sih nih. Penjelasannya. Dari sini kalian udah pasti harusnya udah tahu lah ya. Secara teknikal ya, ini cocok banget nih buat yang udah mulai masuk dan benar-benar lagi build karir ya buat ke depannya. Ini cocok sih. Dan kalau mereka yang masih awam, ya kalau misalkan belum tahu ya browsing aja setiap katanya nih, MySQL apa, ngapain aja, kemudian terkait MongoDB itu apa, segala macam gitu. Kalau kalian udah paham secara definisi, coba diimplementasi gitu. Itu sih. Oke, dari saya cukup itu sih teman-teman semuanya. Thank you banget ya udah mau sharing di sini, mau diskusi di sini gitu. Boleh Mas Diki, silahkan saya kembalikan waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak sebelumnya tentang sharing knowledge, sharing experience, dan juga sharing yang lainnya terkait halnya dunia pemrograman ya. Sekarang pemrograman itu tidak tidak sedikit, ruangannya itu tidak sempit Pak ya, menjelaskan tentang bisa membaca coding ya, tidak berhenti di situ, tetapi juga mengetahui case-case permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi di dunia industri ya. Seperti halnya tadi ya, tipe programmer ya, ada programmer ya, developer, engineer, dan lain sebagainya ya. Berarti ya untuk kesimpulan hari ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa tidak sekedar membuat program dan juga mampu membaca kode, tetapi harus clean dari segi program dan juga efisien program yang kita buat, seperti itu Pak. Yes, betul. Ya. Terus untuk kesimpulan yang berikutnya, pahami dulu ya basic ya, antaranya yaitu OOP ya, secara fundamental. Artinya fundamental ini paham yang dimaksud itu fungsi sekaligus untuk apa dan bagaimana kita menerapkannya dari segi keperluan yang kita butuhkan ya, seperti itu ya. Untuk teman-teman yang kebingungan terkait mau menjadi programmer yang tipe seperti apa, bisa masuk ke kolom chat, itu sudah di-share oleh Mas Putra kaitannya beberapa tipe programmer sudah di-share di situ, bisa kita pelajari, bisa kita pahami di situ ya, seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Irwan ya terkait tambahan ilmu yang sangat menarik di sini ya. Semoga tidak berhenti sampai di sini saja sharing kita hari ini. Mungkin beberapa waktu yang lainnya kita adakan video conversation ini, mungkin bisa bertemu kembali ya di lain waktu, begitu Pak. Ya, oke. Ya. Thank you. Ya.
Terima kasih Pak dan kita partisipan yang sudah bergabung baik dari Padepokan ya B1 dan juga B2 ya. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Tes